Xiaomi 14 yang bekerja sama dengan Leica, apakah memang sebagus itu kameranya? Apalagi katanya ada isu embun. Apakah itu terjadi pada unit kita? Mari kita lakukan review dari Xiaomi 14 ini. Sebelumnya, kita mendapatkan unit Xiaomi 14 ini dari distributor ponsel. Kalian bisa cek tokonya di Tokopedia ataupun Shopee ya guys, kalau misalnya kalian tertarik untuk beli dari Xiaomi 14 ini. Jadi, mari kita lakukan pembahasan dari Xiaomi 14 ini. Mari kita berbicara spesifikasi dari HP ini, di mana HP ini membawa prosesor Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB, dan storage 256GB UFS. Seperti apa performance-nya? Mari kita bahas ya guys. Performance dari HP ini itu sangat lancar banget ya guys. Untuk kita gunakan harian, mau kita gunakan buat sosial media, browsing, gaming, mau kita pakai buat multitasking, itu lancar dan aman banget ya guys. Tidak ada komplain secara performance. Cuma memang akan ada throttling kalau kita pakai buat gaming. Ataupun kalian akan merasakan hangat ketika dipakai buat foto-foto dalam durasi yang cukup lumayan lama. Misalnya kalian pakai buat 10 menit, 15 menit foto-foto, itu akan menghangat ya. Bodinya itu akan menghangat. Dan kalau bisa pakai buat gaming pun sama guys. Jadi memang ini ada isu dari sisi manajemen panasnya. Tapi ini memang hal yang termasuk cukup wajar karena bodinya yang termasuk compact ya guys. 6,3 inch itu memang compact ya guys untuk di 2024 ini. Sehingga itu akan menyebabkan manajemen panasnya tidak akan bisa seoptimal kalau HP-nya layarnya besar. Karena untuk pendinginannya lebih besar ya guys. Dan oleh karena itu, kita coba menggunakan benchmark terlebih dahulu untuk menguji potensi performance dari HP ini. Kita coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, secara benchmark menunjukkan bahwa HP ini memang powerful banget ya guys. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Terakhir, kita coba menggunakan game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Overall, ini HP memang powerful banget ya guys. Menunjukkan ini lancar banget pakai buat gaming. Tapi memang kalau kalian perhatikan tadi secara grafis FPS-nya, itu akan ada naik turunnya. Khususnya kayak game Mobile Legends, kita main game brawl saja ya. Bukan yang versus yang normal, yang normal match. Itu drop, setelah 5 menit itu drop FPS-nya. Dan itu agak disayangkan ya. Cuma memang itu sebenarnya solusinya bisa sih, kalian pakai cooler. Kalau kalian perhatikan juga game lain tuh ada yang tiba-tiba di tengahnya turun, terus tiba-tiba naik lagi. Yaitu karena dia agak panas, dipakai buat gaming ya guys. Tapi sekali lagi, itu solusinya kalau buat gaming ya kalian harus pakai cooler. Itu akan menstabilkan secara performance-nya. Tapi kalau untuk harian sebenarnya ya kalian harus agak tahan sedikit, agak hangat-hangat. Kalau misalnya dipakai buat foto-foto terlalu lama, buat video terlalu lama, itu akan menghangat ya guys. Kemudian aspek berikutnya ada di sisi kameranya, di mana kamera yang bekerja sama dengan Leica ini, kamera triple 50 megapiksel, kamera utama, kamera ultrawide, kamera telefoto 50 megapiksel semua. Untuk utama dan telefoto ada OIS-nya, kemudian untuk kamera selfie 32 megapiksel. Untuk kualitas kamera memang bagus banget ya. Memang pengaruh banget dengan adanya Leica ini. Itu cakep ya, kualitas gambarnya. Dia punya Leica Authentic dan Leica Vibrant. Kita coba dua-duanya, itu memang sama-sama bagus ya. Dan kalau misalnya kalian lebih suka yang natural, ambil yang Leica Authentic. Kalau kalian suka yang untuk Vibrant, ambil yang Leica Vibrant untuk settingnya. Tapi memang hasil kameranya itu cakep. Dalam kondisi low light juga bagus. Dan menurut kita ini salah satu HP yang terbaik ya untuk kelas harga 11 jutaan. Itu menurut kita kualitas kamera memang cakep dan tuh bagus banget ya guys. Kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari Xiaomi 14 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita rekam di resolusi 4K 30 fps, jadi ini adalah resolusi maksimalnya dan kita pegang handheld saja tanpa bantuan tripod, mini tripod. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya? Kalau kita bilang ini stabil banget ya untuk kualitas gambarnya.
Tapi ya silakan tulis pendapat komentar mengenai kualitas kamera depan. Ini memang lagi mendung ya, memang cuacanya lagi agak mendung dan ada polusinya juga. Jadi kita masih pakai masker. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Gimana mukanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Xiaomi 14 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Untuk kameranya sendiri dia tidak bisa switchable lens ya. Kalau sama softwarenya Samsung yang bisa switchable lens, kalau di Xiaomi nggak bisa. Tapi ini stabil banget ya, kita pegang handheld saja. Ini 4K dan HDR-nya on. Untuk perekaman video ini cakep ya, kualitasnya bagus. Dan gimana mukanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita coba yang kamera ultrawide-nya juga. Untuk kualitas kamera ultrawide-nya kurang lebih seperti ini. Ini cakep ya untuk buat dapetin perekaman video seperti ini. Kualitas views-nya seperti ini dan gimana mukanya? Ini bagus banget ya, stabil juga. Dan kualitasnya juga cakep. Menurut kalian apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah uji coba perekaman untuk kamera telefotonya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera telefotonya kalau kita gunakan buat perekaman video. Agak sedikit patah-patahnya 3,2 kali ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera telefotonya kalau buat perekaman video. Gimana mukanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Xiaomi 14 kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Lebih tepatnya sih ini malam hari ya guys. Dan ini lumayan bagus banget, bukan lumayan bagus, memang bagus banget ya. Dan kualitas kameranya cakep, ini dalam kondisi cahaya yang sebenarnya sangat minim ya dalam low light. Ini kena backlight juga masih bagus banget, noise-nya juga terjaga dengan baik banget. Ini kalau kita lihat dari preview layar ini sih sangat bagus banget ya. Tapi ya gimana menurutnya? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera depan dari Xiaomi 14 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Xiaomi 14 kalau kita gunakan buat perekaman video. Di sini kalau kalian lihat, ini kita bisa lihat untuk bulan, itu ada bulannya. Tapi ya memang ini masih bagus banget sih guys. Untuk noise-nya juga terjaga, detailnya termasuk lumayan dapat. Untuk dalam kondisi low light ya, ada jitter sedikit tapi ya masih oke. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang utama dari Xiaomi 14 ini. Oke, ini untuk kamera ultrawide-nya memang akan ada penurunan dari sisi kualitas ya. Jadi tidak akan sebagus dari kamera belakang utamanya. Tapi menurut kita ini masih termasuk lumayan oke. Noise-nya masih cukup terjaga ya, masih termasuk lumayan. Kalau untuk focusingnya ngasih kadang-kadang naik turun sedikit, tapi overall masih lumayan menarik sih guys untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera telefotonya kalau kita gunakan buat rekaman video dalam kondisi low light ya, kurang lebih seperti ini. Ini termasuk lumayan bagus ya. Noise-nya masih terasa tapi lumayan terjaga. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera telefoto dari Xiaomi 14 ini ya guys.
Sekedar tambahan juga, kamera dari Xiaomi 14 yang kita review ini tidak mengalami embun. Jadi memang untuk yang mengalami embun itu mungkin case-nya itu 1 banding berapa. Tidak semua user Xiaomi 14 itu mengalami. Dan menurut kita, selama kita gunakan harian, ya normal, tidak disengaja memang kita dinginkan, kita panaskan, itu tidak ada embun ya guys. Itu sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian kualitas layar LTPO AMOLED 1,5K 120 Hz-nya itu bagus banget ya. Warnanya juga cakep, brightness-nya juga oke dan terang, di bawah terik matahari juga masih terang ya, termasuk oke dan lancar banget, tidak ada masalah. Touch-nya juga nyaman, itu oke banget lah guys, untuk kualitas layarnya cakep. Sudah support HDR10, YouTube bisa 4K 60 HDR, Netflix bisa Full HD HDR ya, kucap banget lah buat layar dari Xiaomi 14 ini. Kemudian aspek berikutnya dari sisi speaker, kualitas dual speaker di HP termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian kualitas baterai life 4610 mAh-nya itu menurut kita awet guys. Jadi melebihi ekspektasi kita. Karena kita biasanya 5000 mAh ya, oke-nya. Tapi ini 4600 itu termasuk awet. Mungkin karena berkat prosesor Snapdragon 8 Gen 3-nya, jadi memang awet banget. Bisa banget pakai buat seharian. Bahkan bisa tembus 1,5 hari sampai 2 hari tergantung intensitas penggunaan kalian ya guys. Kalau misalnya kalian intens buat gaming, atau kalian intens buat foto-foto video, ya paling bisa sehari lah. Tapi tergantung ya, seberapa lama kalian main gamenya juga ya guys. Kemudian aspek berikutnya ada dari sisi charging. HP ini dibekali oleh kepala charger 90 watt dan support wireless charging hingga 50 watt. Itu bagus banget ya guys. Jadi bisa cepet banget, bisa setengah jaman untuk full charge. Itu gocap banget buat Xiaomi 14 ini ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock-nya ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality dari HP ini termasuk bagus, termasuk kesan premiumnya dapat, mewahnya dapat, dan nyaman banget apalagi ukurannya yang compact ini ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini, di mana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card, dual SIM card tanpa microSD slot, jadi kalian harus puas dengan storage 256GB-nya ya guys. Kemudian dari sisi aplikasi zoom, HP ini sudah support virtual background zoom, jadi sudah pasti aman banget buat dipakai zoom. Kemudian HP ini juga sudah punya NFC, IP rating IP68, sudah support USB OTG, kemudian dia tapi tidak punya aplikasi FM radio dan tidak punya headphone jack 3,5 mm ya guys. Kemudian manajemen panasnya masih termasuk kurang maksimal menurut kita ya, kalau pakai buat gaming ataupun misalnya dipakai buat sehari-hari yang memang intensitasnya cukup intens, itu akan mudah menghangat ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, tidak ada masalah sama sekali untuk dipakai navigasi ya guys. Kemudian untuk jaminan update software, ini mendapatkan jaminan 4 kali update OS dan 5 tahun security yang dimulai dari Android 14 dan menggunakan HyperOS ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat menarik dan worth it banget buat dibeli, khususnya buat kalian yang incer performance kamera, dimana ini HP-nya memang cakep, secara kamera memang bagus. Brand Leica di HP ini tuh bukan sekedar pajangan brand doang, tapi memang memberikan hasil yang bagus secara tone, secara warna, secara detail. Menurut kita ini cakep banget ya guys. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Kalau memang kalian hanya fokus buat gaming, mungkin HP ini bukan buat yang kalian. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat sehari-hari, dan kalian memang suka foto-foto ataupun video, ini adalah HP yang worth it banget. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike jika kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!